Mana yang lebih baik? Animasi rendering arsitektur yang dibuat manusia atau yang dibuat sistem AI? Mau tahu? Yuk kita bedah dalamannya biar kita gak penasaran. Animasi dalam rendering arsitektur adalah proses pembuatan gambar bergerak atau video yang menggambarkan desain arsitektur secara dinamis. Proses ini melibatkan penggunaan perangkat lunak komputer untuk menciptakan representasi visual 3 dimensi dari bangunan atau ruang yang dirancang. Tujuan utama dari animasi arsitektur adalah untuk memberikan gambaran yang lebih realistis dan imersif tentang bagaimana sebuah proyek arsitektur akan terlihat dan berfungsi ketika selesai dibangun. Animasi dalam rendering arsitektur bikin pemberi tugas, arsitek, dan pemangku kepentingan lebih paham dan merasakan ruang yang direncanakan. Mereka bisa lihat perubahan cahaya sepanjang hari, interaksi ruang dengan lingkungan, dan elemen desain dalam 3D. Animasi ini juga pas banget buat pemasaran, presentasi, dan pemahaman konstruksi. Dengan animasi, tim proyek lebih gampang jelasin ide ke pemberi tugas dan bikin proyek kelihatan keren. Perbedaan utama antara animasi arsitektur buatan manusia dan video animasi dari AI terletak pada proses dan kontrol. Animasi buatan manusia melibatkan kreativitas dan detail dari desainer, sementara animasi AI mengandalkan algoritma dan data. Manusia punya kendali penuh atas hasil akhir, sedangkan AI lebih otomatis tapi kurang personal sentuhannya. Animasi dalam rendering arsitektur yang dibuat oleh manusia melibatkan penggunaan perangkat lunak desain dan rendering 3D, di mana manusia membuat model, menentukan pencahayaan, tekstur, dan elemen-elemen visual lainnya, serta mengatur animasi sesuai kebutuhan proyek. 1. Program 3D Modeling. Untuk animasi pada bangunan atau arsitektur, menguasai salah satu program 3D modeling seperti Autodesk Revit, SketchUp, Blender atau sejenisnya tentu wajib karena ini merupakan bagian awal menyiapkan objek yang akan dirender. 2. Program rendering. Menguasai salah satu perangkat lunak program rendering seperti Lumion, Twinmotion, D5 Render, V-Ray dan masih banyak lagi yang lainnya, adalah kunci dalam memahami berbagai teknik dan alat yang tersedia untuk menciptakan gambar arsitektur yang menakjubkan. 3. Untuk menghasilkan rendering yang menakjubkan, pemahaman tentang material, pencahayaan, dan teknik rendering sangatlah penting. Pelajari tekstur, pencahayaan global, pencahayaan alami, dan HDR, High Dynamic Range, untuk menciptakan efek yang realistis. Selain itu, dasar tata letak, warna, kamera dan sudut pandang akan memperkuat estetika gambar Anda. Program rendering sekarang juga menawarkan fitur real-time rendering, virtual reality, membuat proses desain menjadi lebih interaktif dan dinamis. Proses pembuatan video animasi, yang dibuat oleh sistem kecerdasan buatan, seperti yang dihasilkan oleh beberapa platform AI yang terintegrasi dengan pembuatan animasi, seringkali menggunakan pendekatan berbasis AI yang mempelajari gaya dan pola animasi dari dataset yang besar. Sistem kemudian menggunakan pemahaman ini untuk membuat animasi baru berdasarkan input yang diberikan. 1. Text to video. Ketika Anda mengubah teks menjadi video, Anda biasanya mengambil teks tertulis dan mengubahnya menjadi konten visual yang bergerak. Proses ini dapat melibatkan animasi teks, grafik, atau gambar yang disinkronkan dengan narasi atau dialog yang disampaikan dalam teks. Misalnya, Anda dapat membuat video animasi yang menjelaskan konsep-konsep kompleks atau menyampaikan cerita dengan menggunakan teks sebagai skrip. 2. Image to video. Ketika Anda mengubah gambar menjadi video, Anda menggunakan serangkaian gambar yang mungkin statis dan mengubahnya menjadi video bergerak dengan menggabungkannya secara berurutan. Ini bisa melibatkan efek visual tambahan seperti animasi, transisi, atau manipulasi gambar untuk menciptakan perasaan gerakan atau dinamika yang lebih besar dalam video tersebut. Kontrol dan penyesuaian detail. Animator manusia memiliki kendali penuh atas setiap detail animasi, memungkinkan penyesuaian spesifik sesuai visi kreatif atau permintaan klien. Kreativitas. Animator manusia dapat menambahkan sentuhan artistik unik dan ekspresi emosional yang sulit dicapai AI, dengan keputusan kreatif yang dipengaruhi oleh pengalaman dan intuisi. Respons terhadap feedback.
animator manusia dapat berkomunikasi dan merespons umpan balik klien atau sutradara dengan mudah, menyesuaikan animasi sesuai input yang diterima, keaslian dan orisinalitas. Karya animator manusia sering lebih orisinal dan sulit ditiru, memberikan keunggulan kompetitif dalam keunikan. Waktu dan biaya, animasi oleh manusia memakan lebih banyak waktu dan biaya karena membutuhkan banyak jam kerja dan tenaga ahli di setiap tahap pembuatannya. Skalabilitas, meningkatkan produksi animasi termasuk membuat banyak opsi dengan animator manusia sulit dan mahal karena setiap proyek memerlukan keterlibatan intensif. Efisiensi dan kecepatan, AI menghasilkan animasi dengan cepat, memungkinkan produksi massal dalam waktu singkat, biaya lebih rendah. Setelah diatur, AI memiliki biaya operasional lebih rendah dibandingkan tenaga kerja manusia. Kemampuan pembelajaran, AI terus belajar dan meningkatkan kinerjanya, menghasilkan animasi yang semakin baik tanpa pelatihan ulang. Konsistensi, AI menghasilkan output konsisten tanpa variasi kualitas seperti pada animator manusia. Tidak diperlukan penguasaan program 3D modeling dan program rendering. Keterbatasan kreativitas, AI masih kurang kreatif dan mungkin tidak bisa menangkap nuansa tertentu dalam animasi. Kurangnya sentuhan manusia, animasi AI seringkali kekurangan sentuhan personal dan emosional khas karya manusia. Ketergantungan pada data, AI sangat bergantung pada data pelatihan, sehingga data yang terbatas atau bias dapat memengaruhi hasil animasi. Adaptasi terhadap feedback, meskipun bisa disesuaikan, AI tidak se-fleksibel atau secepat animator manusia dalam merespon umpan balik. Secara keseluruhan, pilihan antara menggunakan animasi yang dibuat oleh manusia atau sistem AI tergantung pada kebutuhan spesifik proyek, anggaran, dan waktu yang tersedia. Kedua metode memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing yang harus dipertimbangkan dengan cermat. Program rendering seperti Lumion, Twinmotion, dan Unreal Engine kini mengintegrasikan teknologi AI untuk mempercepat dan mempermudah proses animasi dan rendering. Berikut adalah beberapa fitur yang ditawarkan. Lumion, Smart Content Placement, menggunakan algoritma untuk secara otomatis menempatkan elemen seperti tanaman, manusia, dan objek lain dalam adegan dengan cara yang realistis. Scene Intelligence, membantu dalam optimalisasi rendering dengan mendeteksi elemen-elemen dalam adegan dan menyesuaikan pengaturan untuk hasil terbaik. Twinmotion, Automated Pathfinding, AI digunakan untuk animasi gerak manusia dan kendaraan agar tampak alami. Material and Texture Suggestion, sistem yang bisa memberikan saran material dan tekstur berdasarkan konteks adegan yang sedang dibuat. Real-time feedback, dengan bantuan AI, Twinmotion bisa memberikan umpan balik secara real-time mengenai perubahan yang dilakukan pada adegan. Unreal Engine, AI-Driven NPC Behavior, dalam game dan simulasi, karakter non-pemain, NPC, menggunakan AI untuk perilaku yang lebih realistis. Procedural Generation, AI digunakan untuk menghasilkan lingkungan secara otomatis berdasarkan parameter yang telah ditentukan, menghemat waktu dalam desain level. Animation NP6, AI digunakan untuk menghaluskan transisi animasi dan mensimulasikan fisika dunia nyata dengan lebih akurat. D5 Render 2.7 versi terbaru, AI Ultra HD Texture untuk meningkatkan kejelasan material, AI Make Seamless untuk menghilangkan jahitan pada tekstur, dan Text to 3D Beta, yang memungkinkan pengguna menghasilkan model 3D hanya dengan deskripsi teks, meningkatkan akurasi pencahayaan serta bayangan dalam visualisasi animasi. CG Channel. Integrasi AI membuat animasi dan rendering lebih efisien, realistis, dan intuitif, sehingga pengguna bisa lebih fokus pada kreativitas dan menghasilkan karya berkualitas tinggi dengan alur kerja yang cepat. Oke bro, sampai di sini berakhir sudah sesi ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa ya, subscribe, like, kritik dan saran biar akun ini berkembang. See you next video.